Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, kembali lagi dengan Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Kali ini saya ingin berbincang seputar persoalan pendidikan dan keguruan. Dan tamu saya hari ini adalah Bapak Haji Suharwanto, seorang penggiat di dunia pendidikan, dan bukan hanya sebagai tenaga pendidik, tetapi dia juga sekarang sudah memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang beliau dirikan, dan kiprahnya sudah sangat lama sekali, sudah banyak menghasilkan sarjana-sarjana yang berkiprah juga di dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan tentu saja menjadi persoalan kita bersama. Ikuti terus channel Tumpal Daniel Putra Siliwangi, dan saya akan mulai perbincangan ini. Assalamualaikum Pak Wanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Daniel. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya ingin tanya-tanya seputar kiprah Bapak di dalam dunia pendidikan. Kalau boleh saya tahu, udah berapa lama Pak? Saya mulai menjadi guru tahun 80, Pak. 80. Jadi 40 tahun. Oh, usia berapa Pak Ci? Usia saya sekarang 62, Pak. Berarti Tahun umur 22 saya menjadi guru SD dulu, Pak. 3/4 usia Ya. diabdikan untuk pendidikan. Dua ada dunia pendidikan, betul, Pak. Kalau boleh sekilas, Pak Haji Suharwanto berasal dari mana Pak? Saya lahir di Yogyakarta, Pak. Uh-huh. Iya. 62 tahun yang lalu. 62 tahun yang lalu ya. Iya. Kemudian tapi berkiprah di dunia pendidikan di Tangsel ini Pak ya? Di Tangsel, Pak. Iya. Mulai menjadi aktif sebagai guru itu tahun berapa Pak? Tahun 80, Pak. 80 ya? Iya. 80 ya sekarang udah 40 tahun. 40 tahun ya, 40 tahun. Selama 40 tahun berkecimpung di dalam dunia pendidikan, Pak Haji bisa ceritakan suka dan dukanya? Baik, sebenarnya saya mulai dari awal dulu mungkin ya. Saya menjadi guru ini sebenarnya bukan kehendak saya, Pak. Dulu saya tidak mau sekolah di sekolah guru, tapi ibu saya menghendaki saya jadi guru. Setelah jadi guru pun saya tetap tidak mau jadi guru dan bekerja di tempat lain. Kemudian tahun 80 itu saya mengajar, dan di situ saya merasakan, saya tamat sekolah itu tahun 77, Pak. 77 ya. Nah, jadi 3 tahun setelah saya tamat sekolah baru saya mulai jadi guru. Di tingkat apa tuh? Di tingkat pendidikan guru agama, Pak, PGA tingkat SMA. Pengajar di tingkat SD. SD. Saya mulai ngajar di tingkat SD. Kemudian memang waktu itu saya tidak berminat jadi guru, sehingga walaupun sudah jadi guru pun saya kuliah di Fakultas Sospol, kan bareng Pak Tumpal Daniel juga. Nah, sehingga ketika punya ijazah tidak diakui gitu ya, dan kita ngambil di Fakultas Tarbiyah kan gitu ya. Baru dari situ pas tamat S1 itu saya langsung diangkat jadi kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah di tingkat SMP, Pak. di SMP Parigi, Pak. Di Parigi itu Tangerang Selatan ya? Tangerang Selatan ya, di Tangerang Selatan, Pak. Kemudian dari situ baru saya menikmati, oh ternyata inilah kemauan kehendak orang tua saya menjadi guru, dan saya waktu itu menikmati, Pak. Menikmati, dan itu saya lanjutkan sehingga sehingga saya terus dari SD ke SMP, Pak. Saya mutasi menjadi guru agama di SMP, guru agama SD, guru agama SMP. Itu Pak Wanto kan sekarang statusnya pegawai negeri nih. Saya pensiun sudah. Udah pensiun ya? Iya. Waktu jadi pegawai negeri berapa lama mulai dari beranjak sebagai seorang
guru dan kemudian jadi pegawai negeri itu makan waktu berapa lama? Saya menjadi guru pertama tahun 80, 83 saya diangkat PNS, Pak. 3 tahun? Iya. Cepet ya? Saya diangkat PNS. Terus yaudah saya menjadi guru SD. Oh, kalau sekarang banyak itu saya dengar-dengar persoalan guru itu adalah persoalan pengangkatan, udah berpuluh-puluh tahun mengabdi tidak diangkat-angkat. Gimana tuh menurut Pak Ji? Itu persoalannya persoalan pemerintah, Pak. Saya nggak tahu gitu. Artinya pemerintahan dulu lebih cekatan ya? Ya, Hah? jadi kalau menurut saya gini, Pak, kalau pengangkatan guru itu nggak usah berbelit-belit. Ketika guru itu sudah memiliki 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogi, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional punya ijazah S1, dan dianggap berkompeten menjadi guru oleh kepala sekolahnya, usulkan oleh kepala sekolah diangkat. Karena banyak guru juga yang lulus tes, tapi ternyata tidak berkompeten, Pak. Oh gitu ya. Tidak 4 kompetensi guru itu tidak dimiliki. Dia pribadinya nggak baik, sosialnya nggak baik, pedagogiknya juga tidak baik gitu. Jadi kalau menurut saya dari kepala sekolah yang mengusulkan dia sudah mengabdi sekian lama dan dia bagus, dia punya kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Saya pikir itu Udah pantas lah ya. udah pantas lah, udah punya kompetensi sebagai guru. Jadi berkarir sebagai PNS di profesi guru itu udah hampir 37 tahun berarti ya? Sampai pensiun. Saya sampai pensiun 35 tahun. Berarti 2018 saya pensiun. masa bakti Masa baktinya 35 tahun. 1983 sampai 2018 itu PNS saya. Selama itu apa saja prestasi istilahnya tanda jasa atau apalah itu penghargaan dari pemerintah apa tuh yang diperoleh Pak Ji? Ya, saya penghargaan dari pemerintah yang pertama pemerintah memberikan Satya Lencana pengabdian oleh Presiden waktu itu masih SBY ya. Oh, SBY ya. SBY. Iya, iya. Kemudian saya juga banyak penghargaan dari pemerintah karena memang saya juga aktif selain jadi guru saya aktif di lembaga-lembaga lain. Apa saja tuh lembaga-lembaga Ya, lain? saya menjadi ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Provinsi Banten, Pak. Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Perguruan Swasta. Itu itu ada adalah organisasi. perkumpulan yayasan. Kebetulan saya juga pengurus yayasan. Iya, iya. Perkumpulan yayasan. Nah, saya menjadi ketua, bukan ketua umum ya. Iya, saya dengar Pak Haji juga tadi mendidik juga, ya kan, ya guru gitu, PNS juga, ya kan, PNS sebagai selaku guru ya, dan kemudian tadi yang barusan Pak Haji bilang mendirikan yayasan, itu yayasan di lembaga pendidikan juga ya? Ya, yayasan lembaga pendidikan, Pak. Itu apa di tingkat apa tuh? Saya punya yayasan itu mengelola dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Oh, lengkap ya. Sekarang saya sedang membuat program untuk pendidikan tingginya dan pesantren. Oh, Karena kami punya sekitar 200 anak boarding. Oh gitu. Ya, jadi nanti akan dirikan pesantren, Pak. Oh, boarding itu lembaga pendidikannya di daerah mana tuh Pak Haji kalau boleh tahu? Di daerah Tangerang Selatan, Pak. Di Pondok Aren. Oh, di Pondok Aren ya. Masih di Parigi. Iya, iya, iya. Di belakang rumah saya itu. Oh gitu ya. Iya. Oh, jadi betul-betul full ya berkecimpung di dalam dunia pendidikan ya. Ya, itu karena doa ibu. Jadi ibu saya maunya saya jadi guru ya sudah saya. Tadi ada kata-kata menikmati itu. Menikmati itu dalam pengertian apa tuh? Materi atau kepuasan batin atau seperti apa tuh? Ya, kepuasan batin, Pak. Kepuasan batin. Ya, Tapi kepuasan kalau lembaga pendidikannya udah berkembang, siswanya udah ratusan, ya secara materi cukup juga lah.
Ya alhamdulillah. jadi gini, memang saya punya filosofi di WA saya itu kan apa namanya, bekerja adalah ibadah. Kalau ibadah itu harus ikhlas. Kalau ikhlas itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih jangan mengharapkan. Karena nanti dengan ikhlas itu ya Allah akan memberikan dari jalan yang lain gitu Pak. Tadi kan Bapak bercerita 3 tahun menjadi guru langsung diangkat PNS. Ya. Ya kan? Itu kan kita harus apresiasi dengan pemerintah pada saat itu. Padahal sekarang ini itu jadi masalah. Tapi kalau dari sisi fasilitas pembinaan pemerintah dalam hal pengadaan sarana prasarana segala macam, bisa dibandingin nggak waktu dulu dengan sekarang? Jauh Pak. Dulu fasilitasnya sangat minim sekali. Saya itu belajar kan masih di sore hari waktu saya baru pertama kali jadi kepala sekolah itu. Karena paginya SD gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah fasilitasnya kita punya gedung sendiri. Sudah 3 lantai gitu ya. Kemudian saya nyambung tadi, dulu 3 tahun diangkat PNS. Sekarang mengabdi berapa tahun kok nggak diangkat. Menurut saya wajar Pak. Karena guru masih penuh. Oh gitu. Jadi karena dulu banyak diangkat, mudah diangkat, sekarang belum pensiun. Nah, nanti kalau ya saya sudah pensiun, yang lain gantian gitu Pak. Jadi itu Pak. Tapi perhatian pemerintah dalam hal sarana prasarana atau kesejahteraan guru sekarang ini menurut Pak Juwanto gimana? Lebih bagus? Menurut saya sekarang kesejahteraan guru lebih bagus Pak. Gitu. Karena ada sertifikasi guru. Oh gitu. Ya. Jadi sertifikasi guru itu kan 1 bulan gaji pokok Pak. Jadi yang sertifikasi guru itu artinya bukan guru PNS itu ya? Bukan guru PNS juga sama. Dapat juga? Dapat Pak. Oh gitu. Jadi kalau PNS double dong? Double Pak. Kalau yang belum PNS dia dapat sertifikasi guru gitu. Dapat ya? sertifikasi guru juga. Itu artinya bentuk perhatian pemerintah. Betul Pak. Ya. Ya artinya plus minus lah ya. Tapi ini dimulai dari SBY Pak. Oh gitu. Bukan Jokowi Pak. Oh. Iya. Ya, tapi tetap kita harus menghormati artinya kebijakannya diteruskan. Ya kan bagus ya. Jadi Pak Surwanto, saya mau bicara hal yang lainnya. Tadi juga Pak Wanto menyebut juga sebagai ketua PS ya. Tingkat apa tuh? Tingkat provinsi Pak. Provinsi Banten ya. Melihat perkembangan pendidikan di Banten itu seperti apa Pak Haji? Ya, pendidikan di Banten memang akhir-akhir ini Pak swasta. Yang saya swasta dulu ya. Yang swasta dulu karena BMPS itu kan Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Jadi saya melihat akhir-akhir ini pendidikan di Banten yang swasta, saya sebagai ketua BMPS sangat menurun Pak. Kenapa menurun? Karena ini penerimaan siswa baru di negeri itu menurut saya sudah tidak sesuai dengan undang-undang Pak. Maksudnya? Harusnya kan per kelas itu 32 maksimal. Tapi di negeri itu bisa 36, 40, 42. Kemudian kan tipe sekolah itu kan A, B, C, D. Tipe A itu kan 9 kelasnya. Kelas 7, 9, kelas 8, 9, kelas 9, 10, 11, 12 itu 9 kelas saja. Tapi di negeri itu menerima bisa 10, bisa 12 kelas. Dengan lebih dari 32. Itu melanggar peraturan. Itu melanggar peraturan, Pak. Sehingga karena memang masyarakat ini memang masih negeri minded. Oh, gitu ya. Maksud saya ini pemerintah dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya harus memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa swasta itu juga banyak yang lebih baik. Kemudian saya memang pernah diskusi dengan Sekretaris Dinas Pendidikan di Provinsi Banten, bagaimana Pak Suwarwanto ini
gubernur kita mau mendirikan sekolah baru. Saya bilang tidak baik. Sekolah negeri maksudnya. Sekolah negeri maksudnya. Iya. Sekolah negeri baru tidak baik. Kenapa? Daripada mendirikan sekolah negeri itu membuang biaya. Yang pertama gedung dibangun sendiri. Yang kedua guru diangkat dibayar oleh negara. Kepala sekolah dibayar oleh negara, ya kan? Lebih baik sekolah swasta aja diberi subsidi. Diangkatlah guru-guru negeri taruh sekolah swasta. Nah, nanti dia akan dibimbing oleh yayasan, gitu. Artinya Saya bicara tentang perguruan swasta, Pak. Iya, saya paham, paham. Tapi ya ada benarnya juga ya. Ya. Intinya Pak Haji ingin mengatakan pemerintah lebih baik sekarang ini mengalihkan perhatiannya untuk lebih mendorong kualitas perguruan swasta gitu ya. Harusnya gitu. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu. Ya. Dan kemudian juga merubah mindset masyarakat dengan Negeri minded. Negeri minded. Oke, iya. Ya memang ini hukum pasar yang berlaku. Betul. Iya kan. Sebelum ada political will pemerintah untuk bisa menghidupkan swasta ya, paling kurang sejajar gitu ya, masyarakat juga nggak bisa dipersalahkan kalau dia masih negeri minded itu. Tapi saya sudah ngambil ancang-ancang, Pak. Saya jauh-jauh hari sudah bikin boarding, Pak. Boarding itu dalam pengertian apa tuh? Anak tinggal di asrama. Oh, tinggal di asrama. Ya, dan itu tidak hanya anak-anak sini saja. Jadi anak dari luar daerah, dari luar Jawa tinggal di sini. Gitu. Kita nyari murid ke seluruh Indonesia, Pak. Oh, gitu. Dan itu membantu, Pak, ternyata, Pak. Gitu ya. Karena dengan boarding itu Gitu. membantu siswa kami stabil, Pak. Gitu. Jadi karena sekarang pakai zona kan. Ya. Sedikit untuk mengakhiri perbincangan ini Pak Haji, sudah cukup banyak informasi, tapi saya pikir masih banyak lagi yang bisa Pak Haji tuangkan, tapi mungkin nanti kita buka episode berikutnya. Sekarang ini kalau menurut Pak Haji mengenai profesi guru ya, ke depan ini ya semakin cerah atau seperti apa Pak Haji? Ya. Menurut saya tetap berpikiran positif, Pak. Saya tetap positif thinking. Guru ke depan semakin cerah. Guru ke depan akan semakin cerah. Karena apa? Saya selain di BMPS, Pak, saya di Tangsel saya sebagai penasehat Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Oh gitu. Dari Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta ini sedang bargaining dengan wali kota di Tangsel untuk memberikan insentif guru swasta. Jadi nanti guru swasta akan diberikan insentif. Yang kedua, Bosda di tingkat SD SMP ini kita sedang usulkan melalui Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta. Sehingga ke depan sepertinya guru ini selain dapat insentif, dapat sertifikasi guru, tunjangan profesi, dapat honor dari yayasan yang swasta, Pak ya. Kalau yang negeri nggak ada lagi. Saya pertanyaan pamungkas Pak Haji, bukan pertanyaan lah, saya minta tips dari Pak Haji yang sudah berkiprah di dalam dunia pendidikan hampir 40 tahun, gitu kan? Ya. Bukan hanya sebagai guru, tetapi juga sebagai pengelola lembaga pendidikan. Mungkin Pak Haji bisa beri tips ya kepada mereka yang katakanlah sekarang ini sedang memimpikan cita-citanya menjadi seorang guru itu, agar cita-citanya berhasil dan menjadi sukses dia sebagai guru, seperti apa saja tips-tipsnya. Jadi bukan hanya sekedar mengajar atau bisa merambah, minimal kayak Pak Haji lah. Nah, gimana Pak Haji? Ya, saya sebenarnya kalau tip-tip itu saya mungkin tidak punya ya. Hanya saja ketika saya menjadi guru dulu, saya itu selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain, misalnya itu seminar, simposium, kalau dulu penataran dan sebagainya. Walaupun itu bayar, saya ikuti. Kalau itu untuk ilmu.
Sehingga saya itu dijuluki guru yang kurang ajar. Nah, maksudnya ngajarnya kurang karena saya sering di luar. Dan ketika saya mengikuti sertifikasi guru, saya tuh lulus murni, Pak. Gitu ya. Ya, jadi waktu itu nilainya kan 900, saya mendapat nilai 850. Minimal lulus itu 800. Gitu ya. Ya. Nah, jadi saya lulus murni karena banyak sertifikat. Iya. Nah, itu tips saya seperti itu. Jadi ketika ada kegiatan apapun yang itu menambah motivasi saya, menambah ilmu bagi saya, walaupun bayar sekalipun, saya ikuti. Sampai saya dipercaya oleh Badan Akreditasi Nasional, saya ikut diklat asesor dari tahun 99 dan saya menjadi asesor. Asesor itu tim penilai akreditasi ya. Nah, dari SD, SMP, pernah saya dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK pernah saya. Kalau sebagai katakanlah entrepreneur di bidang pendidikan, Kalau entrepreneur di bidang pendidikan, ya artinya punya lembaga pendidikan sendiri, Ya. bukan hanya guru. ya saya kan punya lembaga pendidikan sendiri memang. Itu memang perlu promosi ya Pak. Nah promosi saya itu, saya tidak promosi dengan spanduk, saya tidak promosi dengan orasi. Saya itu hanya menerapkan 4 kompetensi guru tadi Pak. Bahwa guru itu punya kompetensi pedagogik, kemudian sosial, kemudian kepribadian dan profesional. Nah, 2 kompetensi tadi, kepribadian, bahwa saya itu berusaha menjadi orang baik di wilayah itu. Saya punya kompetensi sosial, saya berusaha bersosialisasi di masyarakat itu, dan saya dikenal oleh masyarakat, dan sehingga anak itu, orang tua itu menyekolahkan bukan di sekolah saya, tapi di sekolah Pak Wanto. Gitu Pak. Jadi itulah perlunya kompetensi guru. Baik. Ya. Gitu Pak. Baik Pak Haji, sahabat, sudah cukup banyak kita berbincang nih, kurang lebih hampir 22 menit ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama. Ini informasinya sangat penting sekali, bagus sekali. Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya ini terinspirasi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.